Halo Wak, thank you udah mampir dan terima kasih sudah klik like, subscribe, dan juga komen yang ramai di video ini. Seperti kita tahu bersama bahwa Grand Final dari Miss dan juga Mr. Supranational bakal segera dilaksanakan di Agustus 21 nanti. Ini tuh bener-bener kayak menjadi beban tersendiri, dimana satu sisi kita tuh pengen ngeliat dari result akhir dari pelaksanaan Miss dan juga Mr. Supranational tahun ini. Akan tetapi ada kekhawatiran tersendiri, gimana sih hasilnya dari wakil Indonesia dan apa yang akan terjadi ke depan. Dan kalau misalnya kita bisa lihat masa depan, kita bakal bercermin dan ngelihat masa depan apa yang bakal terjadi pada wakil kita. Dan apapun yang akan terjadi, kita harus tetap optimis dan juga mendukung wakil kita. Karena sejatinya pageant lover yang asli adalah mereka yang selalu ngedukung wakilnya apapun hasilnya tanpa memandang baik itu menang ataupun kalah. So di kali ini aku bakal nyampain beberapa poin penting dari rangkuman-rangkuman kayak pelajaran SD aja. Dimana kali ini kita bakal ngecampur, nge-mixer antara informasi dari Oki Alparesi dan juga Jihan Almira serta beberapa informasi internasional lainnya di seputar dari Miss dan juga Mr. Supranational. Tapi sebelumnya aku ingatkan dan juga mohon bantuan kalian untuk yang belum like, subscribe, dan juga komen, mohon melakukan hal-hal tersebut. Silakan untuk memberikan tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe dari kalian merupakan sesuatu yang berharga bagi kelanjutan channel ini. Seperti halnya makhluk hidup yang memerlukan makanan untuk bertahan hidup ke depannya. Sama seperti channel ini, tanpa kalian channel ini akan sepi seperti jangkrik krik garing, gak ada apa-apanya. Jadi terima kasih sudah subscribe channel ini. Oke Wak, kalau misalnya udah tekan tombol subscribe-nya, kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut. Aku mau tanya kepada kalian dua, apakah kalian ada yang menjanggal dari pelaksanaan dari Mr. Supranational di tahun ini? Sepertinya dari awal kedatangan dari peserta Mr. Supranational, belum ada tuh kelihatan dari pemenang di tahun 2019. Kayaknya memang setiap momen dan juga event yang diadakan selama karantina Mr. Supranational, Antonia Porcel selalu saja mewakili dari Mr. Supranational. Baik itu dalam hal menjadi seorang MC atau host, pembawa acara, kemudian di dalam session ceremony juga Antonia yang bertugas. Lalu apakah yang terjadi dengan Mr. Supranational di tahun 2019? Apakah ia memiliki masalah dengan agensi Miss Supranational? Ternyata ini benar-benar banyak banget ditanyakan dari pageant lover dan ternyata karena memang Mr. Supranational di tahun 2019 ini berprofesi sebagai perawat dan juga tenaga medis, maka karena dalam keadaan pandemi seperti ini ia tidak bisa meninggalkan tugas dan terbang ke Polandia, dan saat ini dia masih menjalankan tugas medisnya di Amerika. Kemungkinan besar dia hanya akan hadir pada malam Grand Final dari Mr. Supranational dan akan meneruskan selempangnya kepada Mr. Supranational yang baru. So tenang aja karena dia bakal hadir kok. Informasi kedua yang mau aku sampaikan adalah banyak yang bertanya kenapa dan apa yang terjadi dengan Instagramnya Jihan Almira. Kayaknya memang kalau misalnya dalam kondisi kompetisi seperti ini akan banyak sekali cobaan dan juga ujian, dan bahkan ini bisa datang dari ujian tentang teretasnya akun Instagramnya Jihan Almira. Ini aku kayak flashback banget dengan apa yang terjadi pada Ariska Putri Pertiwi dan juga apa yang terjadi pada Elvira Devina Mira di tahunnya masing-masing, dimana mereka diuji dengan beberapa cobaan penting. Dan semoga saja Jihan membawa rezeki yang luar biasa untuk Indonesia karena memang dikasih ujian yang berat pada saat kompetisi. Aminkan ya guys. Selanjutnya aku mau menyampaikan bahwa ada sedikit rasa kekhawatiran terhadap beberapa orang kontestan yang dirasa sangat-sangat harus diwaspadai untuk saingan terberat dari Jihan. Mungkin kalian bakal sependapat sama aku bahwa beberapa perwakilan ini benar-benar kayak memiliki aura yang perlu diwaspadai dan juga punya aura yang mentes. So menurut aku ada beberapa kandidat ini yang benar-benar berbahaya bagi Jihan dan merupakan saingan terberat untuk masuk ke dalam top 5 versi Miss Supranational. Siapa sajakah mereka dan mengapa mereka ini merupakan saingan-saingan terberat? Kita ketahui di next video. Lanjut.
aku ngerasa bahwa Namibia merupakan salah satu saingan terberat dari Jihan. Meskipun banyak pageant lover yang berspekulasi bahwa Namibia ini sangat kalem dan juga kurang mengekspos dari skill bahasa Inggrisnya, akan tetapi ini Miss Supranational loh, dimana kita tahu bahwa ketika seorang Miss punya keyakinan tersendiri, maka segala sesuatu itu bisa ditepiskan dan bahkan bahasa Inggris sekalipun. So, aku merasa bahwa Namibia merupakan salah satu musuh yang paling kompetitif terhadap Jihan dan bahkan bisa menjadi salah satu orang yang bakal menjadi menang di dalam malam Grand Final nanti. Next, aku punya Puerto Rico yang merupakan seorang Latinas penting dan juga harus diwaspadai untuk saingan terberat dari Jihan. Karena kenapa? Kayaknya memang Puerto Rico ini selalu konsisten dari pertama datang sampai akhir kompetisi nanti. Bahkan Puerto Rico ini benar-benar harus diwaspadai dengan komentarnya dari segala sisi-sisi, baik itu dari segi penampilan dan bahkan ketika ia sudah nyelonong ke dalam top 10 besar, maka bisa dipastikan bahwa dia bakal dengan mulus untuk maju ke dalam top 5, percaya deh. Wakil selanjutnya yang benar-benar bikin aku dak-dikduk adalah Filipina maksudnya. Dindy Pajares ini benar-benar kayak punya sesuatu tujuan dan misi yang penting untuk bisa mendapatkan posisi teratas. Nah, karena memang Dindy ini patut diwaspadai, semoga saja Jihan bisa melibas dan juga menikung dari prestasi di Filipina nanti dan juga bisa mendapatkan posisi yang terbaik di malam final nanti. Wakil selanjutnya yang aku ngerasa bahwa ini tuh saingan terberatnya Jihan adalah Brazil, Gimana nggak insecure dengan wakil Brazil satu ini? Udah mengintimidasi peserta lain, terus tingginya menjulang tinggi, serta confidence-nya yang sangat dapat. Aku yakin bahwa Brazil bakal menjadi sesuatu yang wow di malam final dan bahkan bakal berjalan dengan sangat mulus ke top 5 hingga bahkan ke top 3 sekalipun. Itulah beberapa perwakilan yang aku rasa ini tuh benar-benar saingan terberatnya Jihan. Nah, kita masuk ke dalam poin dimana katanya akan ada rumor yang mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada pembagian jatah untuk crown Miss Supranational di tahun ini. Sebenarnya ini tuh rumor yang nggak penting banget untuk dibahas karena memang sebenarnya siapapun yang deserve untuk menjadi seorang pemenang, maka Miss Supranational Organization bakal memilih dia untuk menjadi pemenang, Tapi di sini kita bakal memilah dan juga memilih beberapa benua dan juga beberapa kategori lainnya untuk spekulasi bahwa Miss Supranational bakal memilih mereka sebagai pemenang. Di sini aku membaginya dari bagian-bagian benua dan juga wanita-wanita berkulit eksotis. Di bagian per kontinen, kayaknya aku lebih memilih Amerika sebagai salah satu benua yang bakal menjadi bagian pemenang dari Miss Supranational di tahun ini. Seperti kita ketahui bahwa di bagian Amerika ini benar-benar kayak punya Latinas banget dan beberapa perwakilan yang aku rasa ini benar-benar siaga crown adalah ada 3 negara yang benar-benar harus siaga crown. Yang pertama ada Brazil, yang kedua ada Puerto Rico, dan juga yang ketiga ada Venezuela. Kita tahu bahwa ketika negara ini benar-benar bakal jambak-jambakan untuk mendapatkan posisi dan juga crown Miss Supranational di tahun ini, dan bahkan mereka punya misi dan juga visi yang benar-benar kuat untuk mendapatkan target apa yang ditargetkan di tahun ini. Nah, kalau misalnya di Amerika aku punya beberapa negara Latinas, maka di Asia juga punya 2 kandidat penting yang akan menggondol crown di tahun ini, yaitu India dan juga Filipina. 2 negara di Asia ini benar-benar harus ditakuti untuk kompetisi di zaman versi Miss Supranational kali ini, karena aku merasa bahwa India tuh kayak adem anyep banget di karantinanya dan bahkan aku takut suatu saat nanti dia bakal mencuat dan tidak bisa terkalahkan. Oke, 2 kategori benua udah kita sampaikan. Selanjutnya ada beberapa kategori lainnya, yaitu salah satunya adalah wanita-wanita berkulit eksotis. Kayaknya memang dari setiap ajang pageant di dunia telah memilih wanita-wanita berkulit eksotis sebagai pemenang, dan apakah Miss Supranational tahun ini bakal memilih wanita berkulit gelap untuk menjadi salah satu pemenang? Ada beberapa list dari wanita-wanita berkulit eksotis di sini yang aku bacakan. Yang pertama ada Bahamas, kemudian ada Dominican Republic, kemudian ada Ghana, Guadeloupe, kemudian ada Haiti, kemudian ada Jamaica, Kenya, Netherlands, Nigeria, Rwanda, ada Sierra Leone, kemudian South Africa, South Sudan, Trinidad and Tobago. Untuk wanita-wanita berkulit gelap ini, aku lebih prefer kepada Dominican Republic, kemudian Netherlands, dan juga South Africa yang bakal menggondol crown. Dan bahkan juga kemungkinan akan ada kemungkinan besar bagi Rwanda yang bakal menggondol crown. Apakah Zosie Part 2 bakal berada di Miss Supranational kali ini? Just wait and see.
Oke, informasi lain yang mau aku sampaikan adalah stage ataupun panggung dari Miss Supranational yang udah ready untuk digunakan. Kayaknya memang dari tahun ke tahun Miss Supranational Organization dan juga panitia setempat itu menyiapkan dari preparation stage yang benar-benar sangat luar biasa dengan konsep lighting dan juga LED yang benar-benar full HD banget. Wah, kalau dilihat sekilas konsep dari tahun ini tuh benar-benar kayak silver banget untuk konsep dari panggung Miss Supranational dan juga Mr. Supranational. Oke, informasi selanjutnya datang dari Bang Oki Alparesi, di mana dia telah memberikan oleh-oleh berupa sepatan coklat elemen gitu produknya yang dikasih kepada roommate-nya yaitu Mr. Puerto Rico, dan juga sebuah gantungan kunci. Bukan gantungan kunci tapi kayak tempelan di kulkas gitu nggak sih, Wak? Tapi ini versinya versi wayang Indonesia, dan Mr. Puerto Rico mengucapkan terima kasih kepada apa yang telah diberikan oleh Babang Oki Alparesi. Beberapa rangkuman cerita dan juga poin-poin yang telah aku sampaikan. Bagaimana menurut dan pendapat kalian? Silahkan isi di komentar dan juga silahkan beropini, asalkan jaga ketentraman dan juga keamanan dan kenyamanan. See you di the next video. Jika kalian punya saran dan juga masukan, silahkan kalian DM Instagramnya aku di @odiwayuna. Di sana kalian bisa bebas untuk memberikan saran dan juga konten apa saja yang bakal aku bahas. See you di sana.